Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Limatun Najia dengan NIM 4322511112. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil surveillance data kesehatan kerja PTX Surabaya tahun 2018 sampai 2019. Berdasarkan hasil surveillance, ditemukan dua masalah kesehatan kerja yang paling menonjol, yaitu gangguan pendengaran dan low back pain atau disebut LBP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil temuan tersebut beserta rekomendasi pengendaliannya. Berdasarkan hasil surveillance kesehatan kerja, terdapat dua penyakit atau keluhan yang paling banyak ditemukan di pekerja, yaitu gangguan pendengaran dan low back pain atau nyeri punggung bawah. Nah, kedua masalah ini kemudian dianalisis berdasarkan Departemen Kerja untuk mengetahui bagian mana yang memiliki resiko yang tinggi sehingga perusahaan dapat menentukan pengendalian yang lebih tepat sasaran. Pada kasus gangguan pendengaran secara keseluruhan terdapat 41 dari 80 karyawan yang mengalami gangguan pada tahun 2018. Jumlah tersebut kemudian menurun menjadi 22 dari 80 karyawan pada tahun 2019. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya pengendalian di lingkungan kerja. Jika dikaitkan dengan departemen, plant production merupakan bagian yang memiliki risiko paling tinggi karena tingkat kebisingannya mencapai 90 desibel, sehingga melebihi nilai ambang batas sebesar 85 desibel. Departemen ini juga mencatat 24 kasus gangguan pendengaran pada tahun 2018, kemudian turun menjadi 5 kasus pada tahun 2019. Hal ini mengindikasi bahwa upaya pengendalian seperti penggunaan APD mulai memberikan hasil yang baik. Sementara itu, pada Lab Kici sebanyak 11 dari 12 karyawan mengalami gangguan pendengaran dan jumlah tersebut tidak mengalami perubahan pada tahun 2019, walaupun tingkat kebisingan hanya sebesar 85 desibel. Kondisi ini diduga disebabkan oleh paparan kebisingan yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, resiko gangguan pendengaran tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya kebisingan, tetapi juga lamanya paparan terhadap kebisingan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pengendalian dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, rekayasa teknik, yaitu dengan memasang peredam suara pada area produksi untuk mengurangi tingkat kebisingan. Yang kedua, pengendalian administratif seperti membatasi durasi paparan kebisingan melalui pengaturan jam kerja dan rotasi kerja. Yang ketiga adalah mewajibkan penggunaan earplug atau earmuff sebagai alat pelindung diri agar resiko gangguan pendengaran dapat diminimalkan. Selanjutnya yaitu low back pain atau LBP. Nah, pada tahun 2018 terdapat 34 dari 80 karyawan yang mengalami LBP. Angka tersebut menurun menjadi 25 dari 80 karyawan pada tahun 2019. Namun jumlahnya masih tergolong cukup tinggi sehingga LBP masih menjadi salah satu masalah kesehatan kerja yang perlu mendapat perhatian. Jika dikaitkan dengan departemen, beberapa bagian kerja masih menunjukkan angka keluhan yang tinggi. Hal ini mengindikasi bahwa faktor ergonomi di beberapa departemen belum optimal, seperti postur kerja yang kurang ergonomis, aktivitas mengangkat beban, serta durasi kerja yang cukup lama. Dengan demikian, penyebab utama LBP tidak hanya berasal dari aktivitas fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi dan cara kerja di masing-masing departemen. Berdasarkan hasil tersebut, pengendalian LBP dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas kerja yang ergonomis seperti meja, kursi, atau alat bantu kerja yang sesuai dengan postur tubuh kerja. Selain itu, perusahaan juga dapat menerapkan rotasi kerja untuk mengurangi beban kerja yang berulang, serta melakukan peregangan rutin sebelum atau selama bekerja agar keluhan muskuloskeletal dapat berkurang dan risiko cedera dapat dicegah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.